Pak Agus, apakah yang manakah mungkin ya yang menjadi poin-poin yang cukup memberatkan? Karena kan juga tadi ada catatan terkait mengenai tidak boleh menjual rokok secara eceran begitu ya. Anda melihatnya seperti apa nih Pak? Ya, oke. Terima kasih, Bang. Bagi petani bahwa RPP kesehatan ini merupakan awan gelap. Mhm. Awan gelap atau gelombang yang akan mematikan eksistensi ekonomi pertembakuan di masa yang akan datang. Bila mana ini dipaksakan. Karena selama ini di dalam penyusunan RPP, keterlibatan dari komponen petani ini sangat minim untuk diminta untuk memberikan masukan. Saya tadi Anda sempat mengatakan bahwa RPP ini adalah Ya, awan gelap jadi begitu ya. Seperti apa nih awan gelapnya? Gambarannya seperti apa nih ya Pak Agus? awan gelap. Jadi memang kami sampaikan bahwa RPP ini seolah-olah dipaksakan, tidak melibatkan semua unsur yang terlibat di dalam industri hasil tembakau. Bagi kami petani, selama ini memang belum pernah dilibatkan dalam pembahasan yang terakhir. Dan RPP ini sudah digulirkan beberapa tahun yang lalu, sebelum ada Undang-Undang Nomor 17. Nah, kalau kami melihat bahwa ini memang pasal-pasalnya sudah disiapkan, sehingga ketika terjadi public hearing, itu semua komunitas yang terkandung di dalam pertembakan itu dipaksa harus setuju. Makanya kami anggap ini adalah RPP yang tidak berkeadilan, yang hanya memandang pada salah satu aspek saja. Padahal Dipaksakan petani artinya ini teman-teman adalah petani, yang paling terkena oke. dampak. Pak Agus, teman-teman petani tidak ada yang menyuarakan Nah, petani kebutuhannya? ini yang paling terkena dampak. Ya, paling terkena dampak efek negatif dari RPP tersebut. Dan kami selama hampir 2 tahun udah lobby-lobby ke pemerintah pusat lewat kementerian, surat ke presiden yang terkait dengan pertembakauan, RPP ini jangan dilanjutkan karena akan menjadi awan gelap dan menggulung di sektor ekonomi pertembakauan. Nah, kami melihat ini adalah paksaan, tadi kami sampaikan, yang memaksa semua orang harus setuju. Padahal di Republik yang kita cintai ini adalah masih memegang sebuah musyawarah dan masukan dari semua elemen. Nah, sehingga ini dipaksakan, kami memandang bahwa aturan ini aturan yang tidak berkeadilan. Nah, untuk itu memang satu yang dibahas di sini tentang larangan iklan dan lain-lain itu ruang industri. Ya. Ruang industri. Tetapi efek dampak negatifnya ada di kami. Karena hasil panen kami itu dibeli oleh industri. Ketika industrinya macet, dihimpit oleh regulasi diajar, maka akan terjadi penyerapan di tingkat petani tembakau akan semakin lemah dan harga akan semakin hancur. Itu akan semakin hancur. Nah, selama hampir 7 tahun ini memang ekonomi di pertembakan mengalami keterpurukan karena regulasi yang menghimpit industrinya. Nah, di petani tembakau hanya industri hasil tembakau ataupun industri kretek yang menyerap hasil panen kami. Nah, ketika industrinya dihimpit maka dampak negatifnya di petani. Nah, yang kedua, ada salah satu pasal spesifik yang langsung menghantam di kami, itu ada salah satu pasal yang mendorong diversifikasi tanaman. Nah, ini agak gila juga, karena spesifik geografis lahan pertembakuan itu berbeda dengan lahan yang lain, ya kan? Berbeda dengan yang lain. Spontanitas untuk didorong untuk diganti. Baik. Nah, nurani dari kebijakan ini di mana, gitu kan?